Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 audit forensik dan investigasi yang beranggotakan yang pertama Linda Manikasari, yang kedua Nurhayati, dan yang ketiga Renti Amelia Sari. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MMMSI. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang korupsi. Yang pertama ada pengertian korupsi, yang kedua ada sebab-sebab korupsi, yang ketiga suap, pemerasan atau extortion ekonomi, gratifikasi ilegal, benturan kepentingan, dan yang keempat adalah negara paling korup. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruption atau corruptus yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis corruption. Dalam bahasa Belanda, korupsi dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan korupsi. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk. Sedangkan menurut AIN Kramer SD menerjemahkannya sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, atau rusak, dan suap. Istilah korupsi pertama kali hadir dalam kasarnya hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasaan Perang Nomor PRT Perpu 013/1958 tentang Peraturan Pemberantas Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindakan pidana korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun kemudian, dan kemudian diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, korupsi aktif, dan yang kedua, korupsi pasif. Selanjutnya, kita bahas tentang sebab korupsi. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdapat dari dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Aspek sosial terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Selanjutnya, yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi diantaranya yaitu yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Dan yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi yaitu pendapatan yang tidak mencukupi. Dan yang ketiga itu aspek politis. Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang keempat, aspek organisasi. Aspek organisasi menjadi faktor penyebab korupsi, diantaranya itu kurangnya ada sikap keteladanan, yaitu kurangnya ada sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang mendalinya sikap akuntabilitas yang benar. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Tentang suap, pemerasan atau extortion
ekonomi, gravitasi ilegal, benturan kepentingan. Yang pertama, suap. Suap itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya pengemis atau penggelandangan. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut juga dengan briba yang artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Dengan demikian, seorang yang terlibat dalam suap menyuap seharusnya malu, di mana dari makna di atas dapat disimpulkan suap menyuap itu merupakan perbuatan tercela, bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan terutama bagi penerima suap. Pengaturan yang mengatur suap, yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisaris Pemberantasan Korupsi. Aturan hukum yang mengatur tentang suap, yang pertama Undang-Undang 11 1980, pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta. Yang kedua KUHP, pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sanksi yang didapatkan bagi penerima suap ataupun yang memberikan suap dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut perkiraan orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Itu diatur pada pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Extortion atau pemerasan adalah tindakan menerima uang dan sumber daya lainnya dengan cara paksaan atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kuasa. Biasanya dilakukan oleh mafia lokal atau regional. Aturan hukum ataupun sanksi yang akan diberikan yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksakan seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Berikutnya gratifikasi ilegal. Gratifikasi ilegal menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam artian luas meliputi pemberian uang, barang komisaris, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tindakan gratifikasi dilarang karena dapat mendorong penyalahgunaan negara atau pegawai negeri untuk bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, memberikan tiket perjalanan pada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, memberikan hadiah atau persel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Peraturan yang mengatur gratifikasi yang terdapat pada pasal 12B
ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan yang kedua pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi yang pertama yaitu pasal Undang-Undang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pegawai negeri atau menyalahgunakan negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Pegawai negeri atau menyalahgunakan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar, menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sementara sanksinya diatur pada Undang-Undang Pasal 12B ayat 2 Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan yang terakhir, yaitu benturan kepentingan, adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Sementara benturan kepentingan ini diatur pada Perka Nomor 18 Tahun 2015 tentang benturan kepentingan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Sementara sanksi dalam benturan kepentingan ini hampir sama dengan extortion, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ekstorsi. Baiklah, selanjutnya adalah negara yang korupsi. Transparansi Internasional, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jerman, melacak korupsi pemerintah di seluruh dunia. Mereka baru-baru ini menerbitkan indeks persepsi korupsi tahunannya. Di bawah ini terdaftar negara yang masuk dalam 5 besar negara yang dianggap paling korup di dunia, seperti dilansirkan Fox News. Yang pertama adalah Somalia. Tanpa pemerintahan pusat yang efektif dan kemiskinan endemik, Somalia masuk ke dalam peringkat paling banyak korupsi dalam daftar Transparansi Internasional, sama seperti tahun sejak 2006. Korupsi adalah salah satu penyebab utama ketidakstabilitas politik di negara Afrika. Lembaga-lembaga negara yang tidak berfungsi dan hampir tidak ada mekanisme untuk memberantas korupsi di Somalia. Klan dan praktik keagamaan memiliki pengaruh besar terhadap Somalia daripada politik. Yang kedua ada Sudan Selatan. Sudan Selatan muncul pada tahun 2011, di mana ia adalah sebuah negara merdeka setelah puluhan tahun mengalami perang saudara yang menewaskan ratusan ribu orang. Negara ini berada di peringkat yang tepat di atas Somalia pada indeks korupsi. Korupsi datang dalam bentuk perlindungan, penggelapan, dan birokrasi.
Pejabat publik meminta uang suap untuk kegiatan-kegiatan duniawi seperti pemrosesan dokumen yang cepat untuk memulai bisnis mereka. Sementara itu, militer juga sangat terpecah belah sepanjang garis etnis dan suku di Sunda Selatan. Pejabat juga memanfaatkan lemahnya pengawasan yang mengarah pada penggelapan dana publik. Yang ketiga, Suriah. Suriah tidak memiliki institut yang kuat. Negara ini memiliki peringkat tinggi dalam konflik internal yang dipicu oleh perang saudara yang berkelanjutan. Presiden Bashar al-Assad telah memerintahkan negara ini sejak tahun 2000. Ia mengambil alih negara untuk ayahnya yang memerintah selama hampir 3 dekade. Yang keempat yaitu Yaman. Yaman pernah mengalami perang saudara antara pemerintah yang didukung Saudi di Yaman dan pemberontakan Houthi yang didukung Iran. Perang ini telah membuat negara Teluk ini kacau balau. Korupsi telah menjadi masalah dan telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir adalah Venezuela, Sudan, Afghanistan, dan Guinea Ekuatorial. Keempat negara itu masuk ke dalam daftar peringkat untuk kasus korupsi. Venezuela dilanda kerusuhan politik ketika protes terhadap Presiden Sosialis Nicolas Maduro yang meningkatkan dalam beberapa bulan terakhir setelah inflasi dan eksodus banyak rakyat Venezuela. Presiden Guinea Ekuatoria Theodore Obiang Nguema Basogo adalah salah satu pemimpin terlama di dunia. Pemerintahannya telah dituduh melakukan berbagai bentuk korupsi. Itulah presentase makalah kami. Sekian dari kami. Jika ada salah dan janggal dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.